Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat gadget digital yang smart. Kali ini saya akan membahas sedikit masalah Google Mobile Service di Huawei Mate 30 Pro. Kemarin saya udah bikin tutorial eh, cara install Google Map Service di Huawei Mate 30 Pro. Ada keuntungannya dan ada juga yang sedikit rugi ya, bukan rugi sih ya, sedikit disayangkan karena kesulitan untuk mengupdate software yang sudah pernah kita install, karena sifatnya kan dia kan clone ya, kan kalian tahu sendiri ya. Kecuali kalau seandainya memang fitur-fitur update yang ditawarkan oleh Google itu atau oleh aplikasi-aplikasi yang sudah kita install itu tidak begitu signifikan ya, mungkin kita skip update. Tapi kalau perubahannya cukup signifikan, nah yaitu sangat disayangkan. Oke, saya ada sedikit metode lagi ya, hanya menggunakan flash disk. Cuman ini agak repot. Agak repotnya apa? Agak repotnya adalah kalian harus install, uninstall, install, uninstall. Jadi pertama kali yang kalian lakukan itu adalah, ini kan ada konten di dalam sini yang isinya itu file-file yang banyak ini ya. Nah, saya akan kopikan file yang sering akan kita gunakan nanti, yaitu pertama Google Framework. Terus kedua Google Account Manager yang versi kita coba dua aja ya, versi ini sama versi ini. Kita kopiin dulu ke other location, ke internal. Kita copy ke download aja lah ya, ke download. Ini adanya di internal dua file ini ya. Oke, lalu kita install chat partner seperti biasa, nginstal seperti biasa, dan ini cukup menggunakan flash disk. Nah, memang agak sedikit ribet di sini. Cuman gini, yang saya pahamin dari apa yang terjadi, jadi ada beberapa teman ya, ada beberapa teman yang memang dia install Google Maps, Google Mobile Service ini di awal-awal tahun lah, atau di akhir tahun kemarin, itu tidak pernah mengalami masalah notifikasi atau tidak bisa login. Nah, yang sering terjadi itu adalah kita yang menginstal di akhir-akhir Maret ini atau di awal Maret, di akhir-akhir Februari ya, maaf, di akhir Februari atau di awal Maret. Nah, ini sering banget gagal atau fail. Nah, di sini saya coba mengakalin. Jadi gini, nanti yang akan kita mainkan di sini adalah Google Framework ya. Key-nya, kata kuncinya itu adalah Google Framework ya. Karena di sini yang saya perhatikan adalah semua aplikasi Google itu membutuhkan Google Framework. Dan Google Framework ini kalau dia sudah nge-record ada notifikasi yang apa namanya, harmful, nah ini kayak gini, notifikasi kayak gini, dia akan record terus ini, dia akan record terus. Nah, dia akan record terus. Gimana sih caranya biar dia hilang record, apa namanya, notifikasi ini? Biasanya kita uninstall, tuh kan bunyi terus kan. Oke, simpelnya tuh gini, kita mainkan dari Google Frameworknya aja. Google Framework ini kita bisa uninstall atau matiin aja ya. Clear data, clear cache, lalu force stop, uninstall. Oke, ketika ini udah di uninstall, maka notifikasi yang ini itu udah bakal keluar. Tapi akibatnya adalah Google Play Store-nya ini nggak jalan. Nih, Google Play Store-nya ini nggak jalan, ya, nggak jalan. Nah, gimana caranya biar Google Play Store ini jalan? Atau at least lah kita bisa login dulu. Ini kita akalin cara loginnya dulu aja ya. Nah, untuk mengakalin cara loginnya adalah kita install Google Account Manager versi lama aja ya, versi yang lama aja. Versi yang lama, oke. Lalu kita panggil Play Store. Oh, wait. Panggil Google ininya dulu. Oke. Kita panggil Play Store. Nah, nggak mau jalan kan? Kita install lagi ini frameworknya. Nah, ketika diinstal frameworknya, maka dia akan muncul notifikasi yang annoying tadi. Oke, kita coba login. Nah, di sini kita hanya mengakalin gimana caranya biar bisa login tuh. Oh, enggak ya, bukan ya. Oke, saya coba login dulu ya menggunakan akun saya.
Oke, kita coba login. Nah ini karena, oh ya, satu lagi, kenapa kalian nggak bisa login ketika tidak menggunakan two verification? Jadi two verification ini harus dinyalain biar kita bisa login. Karena saya coba akun yang tidak ada two verification ya, itu nggak bisa login. Jadi sorry to say lah, two step verificationnya harus diaktifkan atau dinyalain. Nah jadi nanti akan ada notifikasi. Oke, kita coba login dan berhasil ya. Tuh, ada notifikasi nggak? Ada ya notifikasi ya. Tuh. Yang pertama kita download adalah Google Maps. Notifikasi akan keluar terus, biarin aja. Kita install dulu Google Maps. Nah, kita coba clear case-nya dari storage ya, ini ya, dari Google Account Manager. Notifikasinya akan keluar terus, biarin aja. Gak usah dimatiin, biarin aja. Oke, saya sedikit penasaran ya, kenapa beberapa teman ada yang Google Mobile Service-nya lancar, ada yang enggak. Nah itu yang bikin saya penasaran sih sebenarnya, sangat-sangat penasaran. Itu kenapa gitu loh, kok bisa begitu. Nah makanya saya coba, ini cuman percobaan aja ya, jadi ini bukan final. Karena gini, ketika ini restart nanti dia akan balik lagi sih sebenarnya, akan ada notifikasi lagi dan kalian harus uninstall lagi Google Framework-nya. Oke, nah dia keluar begini, biarin aja. Kalau annoying ya kalian bisa matiin deh dari sini, matiin aja lah ya. Oke, matiin low. Oke, tuh akurat kan, akurat. Oke, kita coba matiin lagi ya, coba exit semua. Oke, coba lagi panggil aplikasinya, retake lagi seperti ini. Nah cara yang akan kita lakukan adalah pertama itu kita coba uninstall lagi yang namanya Google Framework. Force stop, clear data, uninstall. Oke, ini nggak akan keluar lagi tuh, tapi akibatnya Google Map-nya nggak jalan. Tuh, Play Store-nya tetap jalan karena belum saya close ya tadi. Coba saya close ya. Kalau saya close, Play Store-nya juga nggak jalan pasti. Ya, saya close semua. Oh, masih jalan ya. Nah, ini sedikit membingungkan. Coba kita download ya, Jadi ini one time shoot aja lah ya. Saya cuman kepikiran aja, iseng-iseng aja lah, pengen ambil. Oh enggak, tuh enggak jalan ya. Tuh kan, enggak jalan. Ya karena memang Google itu akan running ketika ada framework. Tuh kan enggak jalan. Oke, yang kita lakukan lagi adalah kita coba install lagi Google Framework-nya. Google Framework install. Dan Google Framework udah diinstal ya. Ini kita clear dulu. Google Framework udah kita install. Kita coba jalanin Maps. Nggak ada notifikasi lagi. Ada nggak notifikasi coba? Nggak ada kan? Google masih ada notifikasi. Nih ya, Google masih ada notifikasi. Oke. Lalu untuk Maps, nah Maps keluar lagi. Ya, Maps keluar lagi. Oke, kita coba uninstall lagi app-nya. Show framework for stop, clear, uninstall. Oke, kita coba panggil aplikasinya nggak jalan. Tuh nggak bisa jalan. Ntar ini juga akan otomatis ke close kayak tadi ya.
ya, oke. Karena dia Google apa namanya, Google Play Store dan aplikasi-aplikasi Google lainnya itu dia membutuhkan Google Mobile Service untuk running. Jadi ini kan nggak ada yang bisa running tuh kan, semuanya ke close semua dan keluar notifikasi. Oke, sekarang kita coba install ulang lagi Google Mobile Service, Google Service Framework ya. Oke, coba install. Oke, nggak keluar. Notifikasi juga nggak keluar. Google notifikasi nggak keluar. Sampai sini aman sih sebenarnya. Coba kita download Gmail ya. Kita download Gmail sama satu lagi Google Board ya. Ini aplikasi ini kalau dipanggil langsung pleng 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 keluar notifikasi biasanya. Ini oke. Kita download aja aplikasi-aplikasi Google ya. Google. Kita coba Gmail, Google Foto, terus apa lagi sih? Gboard udah, Google Play Game, terus yang biasa sering kita pakai itu YouTube ya. YouTube. Coba ya. YouTube Studio. Sama ini yang banyak masalah itu Grab sama Gojek. Grab sama Gojek. Gojek. Ya dah, gohek dah. Oke, sampai sini lihat ada notifikasi nggak? Nggak ada kan? Aman nggak kira-kira? Nah itu saya nggak tahu. Tapi kalau kalian restart handphonenya, dia akan keluar lagi. Nah, gimana sih biar notifikasinya hilang? Kalian uninstall lagi framework, ya framework tadi kalian uninstall, terus kalian install lagi. Udah begitu aja terus. Nanti kalau restart ya balik lagi begitu lagi. Nih saya coba login pakai Google. Tuh bisa. Tuh login. Tuh login kan? Seperti aja. Notifikasi nggak keluar. Saya nggak ada disable tadi kan. Video ini juga running aja terus kan. Nggak ada cut-cutnya. Tuh. Kita coba Google Board. Google Board ini ya kalau saya panggil langsung notifikasinya keluar biasanya. Sih, ada keluar nggak? Nggak ada keluar. Nah itu yang bikin saya bingung. Kenapa sih kok bisa gitu loh dengan metode begini itu nggak ada notifikasi keluar. Jadi sebenarnya kalau dia sudah ke trigger ke trigger kalau ada notifikasi itu Google Frameworknya itu akan nge-record, akan merekam. Dia akan ngerekam, oh ini ada notifikasi kalau ini ilegal, dan dia akan panggil terus notifikasi tadi sampai kalian bosan, sampai pusing liatnya. Nah dengan metode kayak gini sih sebenarnya aman nggak? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya aman ya. Amannya apa? Amannya ya ini juga bisa dapat update kalian, aplikasi-aplikasi kalian itu bisa up to date ya nggak? Nih aplikasi yang di sini kan bisa up to date kan. Nih udah keinstall semua. Oke, gimana dengan aplikasi lain? Google Map. Aman Google Map. Coba kita close semua ya. Close semua. Tuh close semua. Panggil ulang. Ada notifikasi nggak? Nggak ada. Tuh downloadnya masih jalan. Lalu kalau saya panggil Google Map, sama, nggak ada notifikasi lagi. Aman nggak? Aman so far. Terus Gmail biasanya langsung celing
keluar tuh. Nanti apa namanya, kita nyalain dulu untuk synchronize ya. Synchronize, jadi nanti biar dia up to date emailnya. Nah, so far sampai sini ada notifikasi nggak ada. Aman nggak? Ya aman kalau menurut saya sih ya. Ini kita close lagi, ini lagi aplikasinya tuh, aman kan, no isu kan. Chrome juga oke. Tuh, Gboard juga jalan, Google Foto no isu. Tuh, play game sama. Tuh, ada notifikasi nggak ada. YouTube so aja sama biasa, nggak ada notifikasi juga. Tuh, YouTube Studio tuh juga sama. Grab juga sama. Nih, Grab malah bisa login, enak banget nih malah ya. Tuh, baik, akurasi GPS-nya akurat tuh. Mana sih biar akurat? Nah gini, tuh GPS sudah ngelok, benar lokasi saya di situ. Kita tunggu Gojek, ini lama banget ya Gojek ya, gede apa filenya ya, apa internetnya yang lemot. Nah, jangan di restart, itu aja sih intinya. Jangan di restart, kalau di restart ya nanti akan keluar lagi. Ya ini ya, kita coba lagi nih WhatsApp nih, WhatsApp sama WhatsApp for Business. Ini keluar nggak? Sorry, ini videonya agak lama, mungkin bisa sampai 30 menit. Saya hanya untuk nunjukin ke teman-teman sekalian kalau Google Mobile Service ini agak unik ya. Agak uniknya, jadi dia itu sebenarnya Google memang sudah melakukan blocking ya. Google melakukan blocking. Jadi kita nginstal Google Account Manager ini untuk ngakalin biar bisa login aja sih sebenarnya ya. Jadi setelah kita bisa login, sekarang kita gimana cara menghilangkan notifikasi-notifikasi yang annoying tadi. Nah, notifikasi-notifikasi annoying tadi bisa kita hilangkan dengan cara ya seperti yang saya tadi. Jadi kita install Google Frameworknya, uninstall lagi, install lagi, uninstall lagi. Ya terus gitu aja mainnya. Jadi sampai dia benar-benar notifikasinya itu nggak keluar. Nah seperti ini sekarang. Sekarang notifikasinya ini nggak keluar. Nih ya, no thanks saja. Sorry, kita login pakai Facebook dulu ya, biar nggak masukin password, biar kalian nanti paham. Nanti kalau seandainya saya sembunyiin untuk masukin password, kalian bilang oh itu diedit atau segala macam atau masukin apa, enggak. Ini bener-bener langsung on the spot. Jadi saya install ini tanpa editing, tanpa apa-apa ya. Kita coba install semua dulu. Jadi ini makanya saya agak sedikit bingung. Ini saya install semua sih nggak ada isu, nggak ada masalah. Yang penting satu, jangan restart ya, jangan ngehel dari restart. Nah, kalau kalian restart ya dia akan keluar lagi notifikasi tadi. Terus gimana cara ngilanginnya Om? Ngilanginnya gampang. Ngilanginnya ya tinggal kalian uninstall aja framework. Uninstall framework, terus install ulang lagi. Kalau masih keluar, uninstall lagi frameworknya, install lagi. Masih keluar lagi juga, terus uninstall lagi frameworknya, terus install lagi. Kalau masih keluar lagi, coba mainin di ini Google Account Manager. Ini coba di storage-nya di clear, terus kalian uninstall framework, terus install ulang lagi. Itu nanti notifikasinya akan hilang sendiri. Nah, ketika notifikasinya hilang, ya kalian bisa menggunakan handphone kalian seperti biasa. Kelemahannya adalah ya itu tadi, dia bisa muncul lagi tiba-tiba kalau ke trigger ya, ke trigger itu contohnya ada aplikasi yang men-trigger untuk mengeluarkan notifikasi tadi. Contoh kalau seandainya ada Gmail, mungkin Gmailnya ini udah dimodif sama Google, tiba-tiba di send notifikasi untuk mengeluarkan notifikasi tadi. Nah dia akan keluar. Tapi so far kalau selama dia nggak ada trigger, itu nggak bakal keluar notifikasinya. Jadi aman, so far sih aman. Jadi ini yang sedikit membingungkan. Kenapa sih kok ada beberapa teman yang dapat notifikasi dan ada beberapa teman yang nggak dapat notifikasi.
contoh yang sudah nginstal di jauh-jauh hari. Itu jadi di frameworknya itu sih sebenarnya sudah ke record kalau dia memang nggak ada notifikasinya. Coba dia suruh add account ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau di add account dia akan keluarin notifikasi juga atau enggak. Sama seperti ini ya, ketika kalian add account nih, contoh ya, contoh ini kalau saya tambah akun satu lagi, notifikasinya akan keluar semua, dan itu agak sedikit ribet install uninstallnya. Nah, sekarang kita pakai satu akun dulu biar kalian paham kalau menggunakan satu akun itu aman. Nih Facebook ya. Facebook ini dia akan membaca tuh. Dia akan membaca beberapa akun Facebook yang sudah saya install di sini. Jadi dia otomatis bisa auto login. Dia akan baca database yang ada di Google Password ya. Nah, ini dia tinggal keluarin aja data-datanya tadi tuh. Keluar so far apa? Aman, nggak ada masalah tuh. No issue kan? Nah, sekarang kita menggunakan Gojek, login menggunakan Facebook. Oke. Biasanya kalau begini itu akan men-trigger aplikasi untuk ngeluarin notifikasi. Nah, ini nggak keluar. Aneh kan? Ya, saya juga aneh. Ini sih cuman keiseng-isengan aja dari tadi. Saya ngotak-atik mobile GMS dan ternyata 2961. Dan ternyata working, jalan. Terus gimana untuk masalah ini ada banyak banget ya masalah dengan Grab, Google, Gojek. Ini banyak banget masalah dengan Gojek. Ini internet saya kayak lagi lambat banget nih. Ada banyak masalah dengan Grab atau Gojek, itu nggak bisa, mapnya nggak bisa tepat. Tapi dengan metode ini itu tepat banget. Toh, no issue. Kokar. Toh, no issue. Jadi menggunakan metode ini tuh nggak ada masalah, aman gitu loh. Tuh, bisa dan tepat banget. Tuh, tepat banget. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya dengan Gojek, dengan apapun aplikasi-aplikasi lainnya ya bisa juga semua. Contoh nih saya ambil lagi nih ya, biar ini Messenger, belum selesai semua instalasi. Ini kayak internet saya lagi lambat banget ya, apa ya, Instagram, dan Instagram. Jangan restart aja pokoknya. Kalau kalian restart ya dia akan notifikasinya akan muncul lagi. Nanti kita akan coba ya, kita akan coba restart. Internetnya lambat banget. Oke, I know. Slowly. Coba pakai yang ini deh. Kalian saya masukin passwordnya dulu. Lambat banget internetnya. Oke. Oh, ini ngebut nih kayaknya nih. Lah, kenapa naik? Dari 10 second jadi 33 second. 29. Oh, seriously? No internet access? Masa sih? Wah, kacau juga. Coba kita matiin aja deh, pakai data aja lah ya. Tadi udah keinstall belum ya kayaknya. Oke. Oh, internet. Sorry ya, di sini agak lambat emang internetnya. Jadi oke, connect. Oke. Masalahnya ada di mana? Masalahnya itu ada di Google Framework-nya. Di Google Framework itulah yang harus dimodifikasi sedetail mungkin, sebisa mungkin, sepintar mungkin untuk dimodif biar dia nggak munculin notifikasi. Sampai sini aman, no issue. Tuh, firmware yang saya gunain R4 P1 ya. Instagram,
Tuh, no issue at all. Jadi semua bisa login tanpa notifikasi. Oke, sekarang kita restart. Lihat apa yang terjadi ketika kita restart. Set. Oke. Oh, sorry. Aduh, gagal so silent. Oh, saya tahu kenapa internetnya lambat, karena saya lagi restore iPhone saya nih. iPhone saya lagi restore, tuh lagi restore, makanya lambat. Nggak apa-apa lah ya, biarin aja. Oke. Notifikasi harusnya sih keluar sih. Loh, nggak keluar. Serius nih? Tadi keluar loh. Nah, kalau nggak keluar good dong. Hah? All works. Semuanya bekerja tuh. Nah, sampai sini aman nggak kira-kira? Ya aman dong berarti kalau nggak ada notifikasi yang keluar. Tuh. Nggak ada notifikasi dong keluar dong. Nah, kalau gitu bisa gunain cara ini. Karena tadi saya ketika saya restart ya, itu notifikasinya keluar semua. Tapi ini kayaknya enggak deh, nggak keluar deh. Tuh, ada yang keluar kan? Ini mah udah pasti bisa ya. Coba kita restore ya. Oke. SMS, nunggu SMS. Aduh, handphonenya lagi dipakai. Ah, udahlah. Oh, itu tuh keluar tuh. 5 298. Notifikasinya keluar loh. Ntar. Tuh keluar lagi tuh notifikasinya. Gboard keluar tuh. Tuh keluar semua tuh. Sign in error lah segala macam lah. Nah ini nggak enaknya kalau kita menggunakan metode ini. Kita keluarin aja ya. Terus gimana caranya ngilanginnya? Ini bisa restore ya. Restore aja lah, nggak apa-apa. Nah gimana cara ngilangin notifikasi tadi? Tuh kan keluar lagi kan? Caranya ya ini tadi. Jadi kalian kesini, tuh keluar semua kan notifikasinya. app, terus kita cari framework, Google Framework Service, clear case. Ya, ini hilangin aja semua. Clear data ya. Force stop, uninstall. Oke, biarin aja notifikasi ya, ini aplikasinya nggak ada yang jalan pasti tuh. Oh, ini ada yang jalan ya. Tuh kalau aplikasi-aplikasi kayak Facebook dan segala macam sih jalan sih ya. Cuman yang nggak jalan ya kayak Google. Nah kan ini kan having trouble kan. Tuh. Dia having trouble. Kita exit semua aja dulu. Kita exit semua. Dia butuh Google Framework. Oke, tuh. Bahkan oke, kita skip dulu aja ya, karena ada azan. Kita stop dulu sebentar. Jadi mungkin saya tanpa suara aja ya kali ya. Allah Akbar. Oke, kita stop dulu aja. Oke, lanjut ya. Notifikasi tadi keluar semua. Itu udah uninstall. Kita coba install ulang lagi Google Framework Service. Oke.
exit aja, dan oke, kita exit lagi. Coba kita tes ya. Terusnya sih jalan ya. Tuh, masih jalan. Google ada error Gmail. Oke, tapi tidak apa-apa, kita coba lagi. Oh, keluar tuh Gmail, ada error. Oke, keluar lagi notifikasi. Nah, kalau keluar lagi notifikasi, kita coba di sini kita bersihin sini, lalu oke, nggak apa-apa, kita bersihin juga Google Play frameworknya. Google Framework, Google Data, install, nggak apa-apa. Google Frameworknya udah kita buang, ini juga kita clear, kita close semua, Oke, kita coba install lagi frameworknya. Oke, dan map, jalan Chrome, jalan Play Service, Play Store, jalan Gmail. Nah, Gmail masih ada masalah. Oke, kalau masih ada masalah begini, Gmailnya coba kita uninstall dulu ya. Gmail uninstall, terus kita download ulang. Oh, Gmail, coba ya, kita uninstall Gmailnya, terus kita download ulang. So far Gboard masih require. Oke, nggak apa-apa. Coba kita remove lagi ya. App apps framework. Memang agak repot sih ya, agak repot, tapi so far sih bekerja. Oke. Oke, Google-nya lagi bermasalah ya. Nah, itu jeleknya di situ. Tadi saya bisa akalin lagi, dia normal lagi. Coba ini saya uninstall ya, ini saya uninstall. Terus frameworknya juga saya uninstall. Framework install aja langsung. Oke, nggak bisa kan, Google juga nggak bisa. Nah, semua nggak bisa jalan. Ini masih bisa. Oke, nggak apa-apa, kita close dulu, close lagi. Coba kita install ulang sebentar. Google Account Manager dulu ya. Google Account Manager, install ulang. Oke, dan kita cek di sini, masih udah keluar di sini. Oke, udah ada error synchronize tuh. Synchronize error karena nggak ada Google Mobile Service. Karena nggak ada Google Framework, Service Framework. Coba Google Frameworknya lagi, keluar lagi. Ini yang keluar apa itu? Oh, Gboard ya.
Sekarang saya pakai apa namanya, Google Board. Harusnya sih udah jalan sih ya ini. Google Service require is an action. Ya nggak apa-apa. Gmail juga harusnya bermasalah. Nah itu kelemahannya, dia nggak bisa restart. Tapi saya tadi udah bisa fix sih. Saya bisa fix, jadi aplikasinya jalan lagi. Jadi aplikasinya tuh jalan lagi. Bentar. App framework itu jalan lagi tadi. Kita install dulu ya. Install. Saya uninstall. Google Boardnya juga saya uninstall. Yang apa namanya, men-trigger ya, yang men-trigger ini nggak bisa jalan. Oke, biarin aja. Nah yang men-trigger itu udah saya uninstall. Kita coba install ulang lagi Google Framework Services dan oke. Jalan. YouTube juga jalan. Oke, PR-nya tinggal Gmail sama keyboard ya. Saya sholat dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Yuk lanjut lagi. Tadi masalahnya nih, sekarang kan nggak ada tuh, sampai sekarang juga nggak ada notifikasi kan ya. Gokar masih lancar, titik poinnya masih tuh masih akurat seperti tadi. Gojek juga sama. Oke aja lah. Tuh masih akurat juga seperti tadi. Nah yang jadi masalah itu adalah Google Gmail sama Google Board ya. Gmail sama Google Board. Karena yang lain sih sepertinya sih nggak ada masalah sih ya. Sepertinya nggak ada masalah. Oke, kita coba install lagi Gmail. Siapa tahu bisa ya. Kalau memang nggak bisa ya terpaksa pakai email yang biasa. Oke, kita coba install Gmail. Kita bisa pakai email bawaannya si Huawei itu kan ada kan ya. Email bawaan Huawei itu kalau nggak salah namanya ini email. Bisa pakai ini, push notifikasinya juga keluar. Jadi kita nggak usah perlu pakai Gmail, itu bisa, sama nggak perlu pakai Gboard. Jadi Gboard sama Gmail kita nggak pakai. Kalau memang dia bermasalah lagi, kita coba Bismillahirrohmanirrohim aja lah ya. Masih bermasalah lagi apa enggak? Loh nggak ada masalah, berarti dia uninstall aja. Coba kita coba Gboard lagi ya. Kita coba Gboard install. Saya penasaran aja apa sih yang men-trigger notifikasi tadi keluar, dan ternyata kelihatan ya, ketahuan ya. Jadi yang aplikasi-aplikasi yang dia itu sangat erat berhubungan dengan framework. Jadi kayak Gmail sama Gboard ini kayaknya dia selalu kontak si framework tadi. Kalau frameworknya terlalu baru, dia akan ngeluarin notifikasi. Atau frameworknya tadi kita install setelah kita nginstal Gboard atau Gmail. Jadi cara ngakalinnya adalah kita hapus dulu Gboard dan Gmail tadi, kita install framework, aplikasi yang lain kita coba jalanin dan ternyata work berjalan, baru kita install ulang Gmail dan Gboard. Jadi Gmail dan Gboard ini installnya harus setelah kita menginstal framework ketika restart ya. Jadi kita cek,
Coba kita cek di sini, di user account synchronize nggak. Oh tuh synchronize. Oh sama Google Kontak ya, Google Kontak kita belum install ya kayaknya. Gboard tuh jalan, Gboardnya lagi tuh. Select input method, set permission, allow, dan tuh jalan seperti biasa lagi. Jadi tidak ada masalah, no issue lagi Gboardnya sih. Tuh kan, hapus dengan hilangin aja. Tuh Gmail juga jalan tuh, working ya, nggak ada isu. Ntar ini dia belum update aja. Yang penting satu, jangan reset. Kalau di reset ya udah dia akan keluar lagi notifikasinya tadi. Ntar tuh oke kan, notifikasi so far aman, notifikasi nggak ada. Grab dan segala macam jalan, nggak ada isu. Facebook, M-banking dan segala macam juga jalan. Jadi oke, itu aja ya. TikTok bicara sembarang inilah ya, sembarang ngomong lah ini sebenarnya ya. Jadi sayangnya nggak tahu di mana saya. Yang pasti untuk ngakalin secara bukan permanen ya, secara temporary. Ini bisa kita lakuin selama kita nggak restart, atau selama kalau kalian mau restart juga aplikasi framework tadi harus kalian sediain di apa namanya, di storage kalian. Jadi nggak usah bolak-balik misalnya, dia udah tinggal kita nggak usah bolak-balik nyolokin flash disk ya maksudnya. Jadi kita bisa lakuin. Oke, sekian itu aja dari saya. Ini saya nggak bisa lakuin research lagi ya. Sore ini handphonenya ini akan diambil sama yang punya. Jadi yang punya buyback, dia beli kembali karena GMS-nya udah saya install. Bisa bukan saya install. Jadi dia nanti prefer untuk menggunakan GMS yang mode clone. Kalau saya sih nganjurin sih model begini kalau dia mau, tapi memang kayak gini tuh kan nggak permanen ya, karena temporary. Kalau dia restart dia akan balik lagi. Jadi dia minta yang permanen. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya uninstall semua, saya reset ulang. Nanti saya install yang permanen menggunakan metode cloning. Oke, terima kasih sudah nonton channel saya. Sorry agak lama, mungkin sedikit annoying, nggak apa-apa. Saya cuma berbagi informasi aja ke teman-teman. Kalau teman-teman anggap ini bermanfaat, silahkan di share. Kalau tidak bermanfaat ya silahkan dislike aja, nggak ada masalah ya. Oke, segitu dulu. Nanti kalau memang ada masalah lagi atau keblok lagi ya mau nggak mau saya akan beli lagi Mi 30 Pro untuk coba mengoprek kembali. Tapi tenang aja, ada teman saya dari Vietnam, dia juga akan bantu kalian ya. Dia juga akan bantu kalian untuk mengsolving kalau ternyata ini nanti akan ada masalah lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.